Halo, jumpa lagi di channel Fisika. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal simulasi UNBK Fisika tahun 2020 pada bulan Februari ya. Ini tahap kedua UNBK-nya. Kali ini kita akan bahas soal dari nomor 17 sampai dengan soal nomor 23. Lanjutan dari video sebelumnya. Oke, langsung saja. Ini diceritakan ada sebuah pohon ya. Kemudian ada kaca spion dan ini bayangannya. Jadi di sini perhatikan pembentukan bayangan sebuah pohon pada kaca spion mobil dengan kuat lensa 20 dioptri. Jika mobil bergerak maju 1,5 meter, maka perbandingan jarak bayangan pohon sebelum dan sesudah mobil bergeser adalah berapa? Oke, jadi yang perlu diingat yang pertama kali itu adalah kaca spion itu merupakan cermin cembung ya. Artinya fokusnya itu negatif. Nah, ini penting sekali karena ini nanti akan mempengaruhi rumusnya atau mempengaruhi angkanya ya. Dari gambar diketahui SO 0,45. 0,45 itu dari yang ini ya. SO-nya. Ini diubah ke senti saja. Berarti 0,45 meter berarti sama dengan 45 cm dikali 100 ya. HO berarti tinggi bendanya 0,5 meter. Kuat lensanya itu P 20 dioptri. Kemudian kita cari dulu fokusnya. Fokus sama dengan 100 bagi P. Berarti fokus sama dengan 100 bagi 20 hasilnya 5 cm. Ingat, kalian kasih tanda negatif karena dia merupakan cermin cembung. Nah, cari SI sebelum mobil bergerak. SI itu rumusnya SO kali F per SO kurangi F. Sebenarnya kan rumus aslinya pakai ini ya. 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. Nah, ini nanti kalian kali silang, pindahkan rumus cepatnya lah. Jadi SO kali F per SO kurangi F. Maka nanti kita masukkan SI-nya sebelum mobil itu bergerak ya. 45. Bendanya ini 45 cm. Dikali minus 5, negatif 5. Karena fokusnya itu adalah cermin cembung, negatif ya. Masukkan angka-angkanya. Ini 45 dikurang negatif 5 berarti jadi plus. Maka hasilnya 50 ya. Nah, nanti ini kita coret. Boleh 5-nya coret, maka jadinya 10 nih. Berarti negatif 45 per 10 cm. Cari SI setelah mobil menjauh 1,5 meter atau 150 cm. Maka jarak SO-nya menjadi 45 ditambah 150 cm. Jadi ini katanya bergerak maju. Maju di sini artinya menjauh ya maksudnya ya. Menjauh ke sini. Berarti ini kan 1,5 meter. Jadi kalau ditotalkan tuh jadinya nanti dari sini ke sini 1,95 meter atau 195 cm ya. Nih. Penjelasannya di sini 155 cm. Rumusnya sama kayak rumus seksi yang tadi, cuman kita cari ketika mobilnya sudah menjauh. Maka nanti masukkan, jadi nantinya SI sama dengan negatif 195 dibagi 40. Maka perbandingan sebelum dan sudah mobil bergerak. Jadi sebelum dan sesudah. Berarti sebelumnya tadi negatif 45 per 10 ya kan. Nih. Negatif 45 per 10. Dibanding dengan yang ini. Negatif 195 per 40. Jadi ini matematikanya nanti dikali silang, dibalik ya. Dibalik berarti nanti 40 per 10 ini di bawah, 195 tetap di bawah. Minusnya coret, nanti bla bla bla, coret dapatnya 12 per 13. Jadi jawabannya itu A. Oke, kita lanjut ke soal nomor. Ini soal nomor 13 sebenarnya. Ini soal nomor 22 ini salah. Nomor 13 nih maksudnya. Jadi kalau kalian baru pertama kali gabung bisa bantu channel ini dengan cara subscribe. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali ya. Oke, kita lihat lagi ini soal nomor 17 juga. Tapi ini tipe B-nya ya. Jadi soalnya itu ada dua tipe A dan tipe B. Masih sama tentang cermin juga. Sebuah mobil mula-mula berada pada jarak 4 meter di depan cermin cembung tersebut. Kemudian mobil bergerak menjauhi cermin sehingga jaraknya menjadi 6 meter. Masih sama kasusnya, dia berubah jarak. Jika jari-jari kelengkungan cermin 24 meter, maka perbandingan jarak bayangan mula-mula dengan jarak bayangan setelah mobil menjauh. Oke. Jadi seperti ini ya. Ingat,
Karena dia cermin cembung, fokusnya itu negatif. Ini sangat penting sekali, fokusnya itu negatif kalau dia cermin cembung. Kemudian kalau dia cermin cekung, fokusnya plus ya. Oke, kita gunakan rumusnya dari keadaan awal ya. Dari keadaan awalnya itu SO-nya 4 meter, R-nya itu negatif 24 meter. Karena dia cermin cembung, ingat. Fokusnya sama dengan setengah dari jari-jari, berarti negatif 12 meter. Keadaan awalnya seperti ini. Kemudian keadaan akhirnya yang ini. Jadi kita cari dulu keadaan awalnya. Dari rumus awal kita bisa mencari jarak bayangan. Rumusnya itu SI sama dengan SO kali F per SO kurangi F, sama kayak yang tadi ya. Berarti nanti 4 kali negatif 12, ini 4 dikurangi negatif 12 berarti ditambah jadi 16, 43 dibagi 16 berarti 3. Negatifnya terus negatif. Kemudian keadaan akhirnya SO 6, fokusnya negatif 12 meter, masukkan angka-angkanya, dapatnya negatif 4. Ini akhirnya. Maka perbandingan awal dan akhir negatif 3 dengan negatif 4 ya. Negatif 3 dengan negatif 4 dibagi. Jadi dapatnya itu 3/4. Jawabannya itu C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Seorang anak menjatuhkan sebuah kayu di permukaan air sehingga pada permukaan air akan terbentuk gelombang. Jika menganggap persamaan simpangan gelombang yang dihasilkan Y sama dengan 6 sin 0,2 pi T ditambah, ini hilang ya. Angka yang hilang itu pi per 2. Jadi ini pi per 2 X. Nah, tutup kurung. Di mana Y dan X dalam cm dan T dalam sekon dapat disimpulkan 1, 2, 3, 4. Kesimpulan yang benar itu yang mana? Oke, dari soal ada datanya Y sama dengan 6 sin 0,2 pi T ditambah pi per 2 X. Kalian ingat persamaan umumnya. Persamaan umumnya itu adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Jadi dari sini kalian bisa mendata. Amplitudenya itu berarti 6. Omeganya 0,2 pi. Pi-nya termasuk ya. Karena ini koefisien dari T. Itu omega. Kemudian X-nya itu sama dengan pi per 2. Pi per 2. Ini satuannya cm. Karena dinyatakan di soal dalam senti. Berarti ini cm juga. Kalau dia di soal dalam meter, maka K-nya dalam meter. Oke, pernyataan nomor 1 ini benar. Amplitudo gelombang 6 cm. Sudah jelas, amplitudonya 6 cm. Jadi kalau kalian punya analisa soalnya itu nanti A dan B saja yang kemungkinan benar. Ini pasti salah, salah, salah. Karena tidak ada poin 1 kan. Poin 1-nya sudah pasti benar. Poin 2, frekuensi gelombang 0,4 Hz. Omega sama dengan 2pi per F, 2pi kali F, sorry. Berarti F sama dengan omega bagi 2pi. Omeganya 0,2 pi dibagi 2 pi. Pi-nya coret berarti 0,2 bagi 2. 0,1 Hz. Nomor 2 itu salah. Otomatis. Ini sebenarnya otomatis jawaban pasti A. Pasti C, pasti B. Pasti B karena nomor 2 ini salah, ya kan? Berarti yang benar ini pasti nomor B, 1 dan 3. Oke, kita buktikan nomor 3 ya, panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu dapatnya dari K. K sama dengan 2pi per lambda, maka lambda sama dengan dikali silang 2pi bagi K. Lambda sama dengan 2pi per pi bagi 2. Berarti nanti dibalik ya, 2 bagi pi. Pi-nya coret dapatnya 4 cm. Oke, benar. Sip kan? Jawabannya pasti B, 1 dan 3. Tapi kita boleh buktikan nomor 4-nya. Nomor 4-nya itu ada 2 rumus ya. V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan omega bagi K. Hasilnya sama saja ini. Lambdanya tadi 4. F-nya 0,1. Berarti 0,4. Atau 0,2 pi dibagi pi per 2. Dibalik ya. 0,2 pi dikali 2 per pi. Berarti pi-nya coret dapatnya 0,4. Nah, berarti nomor 4 itu salah. Harusnya dia 0,4 ini. Bukan 1,6. Ya, itu dia soal nomor 18. Lanjut berikutnya, ini soal apa lagi ya? Ini masih sama, ini soal nomor 18 juga kalau tidak salah. Tapi ini tipe B-nya. Gambar di bawah ini merupakan gelombang permukaan air laut dan terdapat 2 kotak gabus yang terpisah pada jarak tertentu bla 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 bla. Jika jarak kedua gabus 6 meter dan frekuensi getaran 2 Hz, panjang gelombang air laut dan cepat rambatnya berturut-turut itu berapa? Oke, gini. Ingat, satu gelombang itu sama dengan dari puncak ke puncak
atau satu bukit satu lembah, atau dari lembah ke lembah. Nah, bisa antara tiga ini. Jadi kita lihat ini posisi gabusnya ya, kita lihat ya. Oke, gabusnya di sini sampai di sana. Nah, dari puncak ke puncak itu kan satu. Puncak ke puncak satu, berarti 1 tambah 1 2 gelombang. Oke, dari 2 gelombang itu panjangnya 2 meter. Maka secara logika satu gelombangnya itu 6 bagi 2 berarti 3 meter ya. Maka panjang gelombangnya 3 meter. Ya kan, panjang gelombangnya 3 meter. Nah, jadi jawabannya itu antara B sama E ini. Yang ini bersalah. Salah antara B dan E. Kemudian frekuensinya 2 Hz. Oh. Cepat lambat gelombang V sama dengan lambda kali F, berarti 3 kalikan 2. Jawabannya 6. Maka jawabannya itu si E, 3 dan 6 meter. Ya, seperti itu, mudah ya. Yang penting kalian tahu bagaimana cara menghitung panjang gelombangnya itu dari gambar, puncak ke puncak, lembah ke lembah, atau satu bukit satu lembah. Itulah dia lambdanya. Panjang gelombangnya, itulah ya panjang gelombang atau lambdanya ya. Kemudian cepat lambatnya tinggal dikali lambda kali F. Selanjutnya nomor 19. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut nih, 1 sampai 5. Pernyataan yang benar tentang sifat-sifat gas ideal monoatomik adalah apa? Dari pernyataan di atas, poin 2 dan 4 itu salah. Jadi sudah jelas jawabannya C ya, 1, 3, dan 5. Jadi nomor 2 dan 4 salah. Tumbukan antara partikel atau dengan dinding adalah tumbukan tidak lenting. Harusnya lenting sempurna. Lenting sempurna. Kemudian 4, tidak berlaku hukum Newton tentang gerak. Ini harusnya berlaku. Harusnya berlaku ya. Setiap benda itu selalu berlaku hukum Newton tentang gerak ya. Lanjut soal nomor berapa nih? Nomor 20 ya, kalau tidak salah ya. Ya, nomor 20 ini. Perhatikan pernyataan berikut 1 sampai 5. Pernyataan yang benar tentang sifat gelombang cahaya. Oke, dari pernyataan di samping, poin 1 dan 3 itu salah. Jadi jawabannya itu 2, 4, dan 5. Kenapa poin 1 dan 3 salah? Pertama, poin 1, memerlukan medium dalam rambatan. Ini salah. Dia tidak memerlukan medium karena dia merupakan gelombang elektromagnetik. Jadi cahaya itu tidak memerlukan medium. Contohnya cahaya dari matahari bisa sampai ke bumi. Padahal antara bumi dengan matahari itu tidak ada udara, tidak ada medium. Tapi cahaya dari matahari bisa sampai ke bumi. Nah, gitu ya. Itu namanya tidak memerlukan medium rambat. Berbeda dengan bunyi. Jadi kalau matahari itu meledak, tidak akan terdengar bunyi apapun ya. Nah, itu dia. Yang poin 3-nya itu juga salah, merupakan gelombang longitudinal. Nah, ini salah, karena dia gelombang transversal, dia ada bukit, ada lembahnya, sehingga dia mengalami polarisasi, ya, arah rambat cahayanya bisa terserap. Berbeda dengan bunyi. Kalau bunyi memerlukan medium dan gelombang longitudinal. Nah, itu berkebalikan ya dengan bunyi. Oke, kita lanjut soal nomor 21 ya. 21. Pada sebuah titik sejauh R dari sumber bunyi, seorang anak mendengarkan bunyi dengan intensitas I dan kuat bunyi dengan amplitudo A. Kemudian anak itu berjalan menuju ke sumber bunyi dan berhenti pada jarak 3/4 R. Oke. Besar intensitas dan kuat bunyi yang didengar anak tersebut sekarang adalah berapa? Oke. Yang pertama itu ada R1-nya R, I1-nya I, A1-nya A. Kemudian R2-nya menjadi 3/4 R. Berapakah nilai I2 dan A2-nya? Oke, perbandingan intensitas dengan jarak itu terbalik. Semakin dekat dia semakin kuat, tapi dia kalau semakin jauh dia semakin rendah intensitasnya. Jadi karena dia semakin dekat, otomatis intensitasnya ini semakin kuat logisnya. Nah, kalau semakin kuat itu berarti jawabannya itu antara B, C, atau E, karena dia meningkat intensitasnya. Oke, kita pakai rumus kuadrat ya. R1-nya itu R, R2-nya itu 3/4 R, coret R-nya 3/4, 1 bagi 3/4 dibalik jadi 4/3 dikuadratkan 16/9.
Maka I2 nya 16/9. Nah, sudah jelas jawabannya pasti D, karena hanya D. I2 nya itu sama dengan 16/9I. Nih. Oke, pasti D. Oke, kita buktikan A nya, amplitudonya ya. Amplitudonya itu berbanding lurus dengan intensitas. Cuman dia tetap dalam bentuk akar ya, tetap dalam bentuk kuadrat ya. Nanti kita akarkan, karena diketahui I2 nya tadi 16/9 udah dapat. Bagi I nya coret, karena ini kuadrat diakarkan, maka akar dari 16/9 itu 4/3, kemudian akar dari kuadrat itu kuadratnya hilang, saknya jadi A2/A, maka tinggal kali silang, A2 nya 4/3A. Kan terbukti jawabannya D. Oke, lanjut lagi. Oh ya, sekali lagi untuk mengingatkan bagi kalian yang baru pertama kali gabung dari channel ini, bisa tolong subscribe channel ini agar lebih berkembang, share, like, dan komen jika masih ada pertanyaan. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini ya, dan tanpa kalian channel ini tidak ada artinya sama sekali. Di sini ada 4 buah pernyataan. Nah, ini nomor 21. Ya, nomor 21 atau 22 ya. Nah, pokoknya nomor 20-an lah ini, tentang gelombang dari nomor 21 kalau tidak salah. Perhatikan 4 besaran dawai berikut. Besaran yang mempengaruhi cepat lambat gelombang bunyi dalam dawai itu apa? Oke, besaran-besaran yang mempengaruhi ya. Ini gunakan hukum Melde, yaitu V sama dengan akar dari F per mu. Mu itu adalah massa persatuan panjang, F-nya itu tegangan dawai, V itu cepat lambat bunyi di dawainya. Maka sudah jelas jawabannya itu 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, ini mudah, asalkan kalian tahu dari definisi rumusnya saja ya. Lanjut. Oke, tentang gelombang. Gelombang merambat pada tali dengan grafik seperti berikut ini. Yang ditanya itu 2 fase yang mempunyai beda fase setengah. Nah, beda fase setengah artinya dia jaraknya itu hanya setengah gelombang. Mudah ini. Yang mana yang memiliki setengah gelombang dari PQ, PR, PS, PU, RU, dan ST. Nah, ini sudah saya pisahkan. Jadi dari jarak ke sini itu seperempat semuanya. Dari P ke Q. PQ, oke, hanya seperempat. Kemudian P ke R. P ke R mana nih P? P lagi ke R ke sini. Seperempat tambah seperempat. Ya, berarti 2/4, maka setengah gelombang. Jadi sudah jelas jawabannya itu B, tidak perlu dicari lagi. Tapi kalau mau dibuktikan boleh. Dari P ke S, dari P ke S. Berarti dari sini ya, setengah, berarti 3/4. Ya kan, 1, 2, 3, 3/4. Kemudian dari R ke U, oke, kita ganti warna pink aja ya. Dari R ke U, R-nya di sini, U-nya di sini. Seperempat, 1, 2, 3, berarti 3/4. S ke T berarti dari sini ke sini seperempat saja. Tuh, jawabannya sudah pasti B ya. Tidak mungkin dia memiliki 2 jawaban, kecuali kalau memang dia ya mungkin salah memberi option. Nah, tidak masalah, kalau ada 2 jawaban kalian pilih saja salah satunya. Selanjutnya nomor 23. Nomor 23 ini tentang mesin Carnot atau mesin panas ya, mesin kalor. Bukan mesin kolor ya, mesin kalor ya, TT. Sebuah mesin kalor beroperasi pada 2 tandon dengan suhu masing-masing 500 Kelvin dan 300 Kelvin. Oke. Belum menghasilkan kerja maksimal, mesin kalor dapat menghasilkan usaha yang apabila efisiensinya ditingkatkan. Jika efisiensi mesin diharapkan mencapai 90%, maka tindakan yang harus dilakukan apa? Oke. Dari soal kita bisa tahu T1-nya itu 500 Kelvin. Kemudian T2-nya itu 300 Kelvin. Ingat, T1 itu selalu besar pada T2 ya. Tidak mungkin dibalik. Hitung dulu efisiensi awal. Efisiensi awalnya itu pakai rumus eta, ini dibaca eta ya. Sama dengan 1 dikurangi T2 per T1. Berarti 1 dikurangi 300 per 500. Nah, coret-coret dapatnya 3/5. 1 dikurang 3/5. Samakan penyebut 5/5 dikurang 3/5. Dapatnya 2/5. Atau sama dengan 0,4. 0,4 itu sama dengan 40%. Ini dikali 100% ya. Kalau kalian bingung. Kali 100% dapatnya 400%. Nah, kalau kalian bingung dengan rumusnya ini, ingat saja efisiensi tidak mungkin 100%.
Efisiensi selalu lebih kurang dari 100%. Ya, tidak mungkin dia lebih besar atau sama dengan itu mungkin, tapi secara prakteknya itu mustahil, karena tidak pernah efisiensi suatu mesin itu selalu sama dengan energi yang masuk. Jadi kalau dia masuk energinya itu 100 joule, mungkin yang keluarnya 80 joule, sisanya itu terbuang, entah itu jadi asap atau jadi panas yang terbuang sia-sia ya. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti kalian makan gitu kan, kalian makan, masukkan energi, makan. Yang kalian makan itu tidak semuanya bisa berubah menjadi untuk aktivitas kalian. Sebagiannya itu bisa jadi keringat atau bisa jadi kalian, nah, dan sebagainya gitu ya, yang dibuang percuma. Jadi tidak semuanya bisa diubah menjadi energi. Efisiensi akhirnya itu 90% atau 0,9. Saat menaikkan efisiensi, kita hanya bisa mengubah T1 atau suhu tinggi atau tandon panasnya. T1-nya itu berubah, sementara T2-nya itu tetap. Nah, ini selalu, hukum ini selalu ya. Jadi ingatkan dalam otak kalian itu. Ingatkan dalam otak kalian itu, yang diubah itu adalah suhu tingginya. Jadi yang diubah itu seberapa banyak kalian makan ya. Kan banyak makannya. Nah, jadi kalau kalian T1-nya itu ditingkatkan, nah, maka efisiensi kalian itu juga meningkat. Nah, ya. Sederhananya seperti itu ya. Jadi nanti kita pakai rumus cepatnya itu T1 aksen per T1 sama dengan 1 dikurangi eta per 1 dikurangi eta aksen. T1 aksen itu maksudnya suhu akhir ya. Suhu panas akhir. T1 ini suhu panas awal. Kita tinggal masukkan saja angka-angkanya, berarti T1 aksen per 500, 1 dikurangi 0,4 dibagi 1 dikurangi 0,9. Berarti T1 aksennya nanti ini dikurang 0,6 bagi 0,1 ya. Berarti dikali 500, 6 dikali 500 dapatnya 3000. Nah, jadi jawabannya C. Menaikkan T1 menjadi 3000 Kelvin dan T2-nya itu tetap. Ini ya, penting sekali, menaikkan suhu tandon panas menjadi 3000 Kelvin dan suhu tandon dinginnya itu tetap. Itu. Sip. Lanjut. Tapi sebenarnya untuk soal ini kalau kalian tidak menghitung pun kalian tinggal mengeliminasi ya, meningkatkan suhu tandon menjadi 5000 tanpa merubah suhu. Menurunkan ini pasti salah, tidak mungkin. Menurunkan juga tidak mungkin salah. Menaikkan suhu tinggi menjadi 3000 dan menurunkan suhu ini tandon tidak mungkin juga. Jadi antara A atau C. Kalaupun kalian tidak bisa menghitungnya rumusnya ya, atau kalian hanya menggunakan konsepnya, jadi kalian antara A atau C saja. Oke, lanjut. Ini soal nomor 23 yang tipe B nya. Ini agak berbeda dengan yang sebelumnya, tapi masih ada kaitannya tentang kalor juga. Sebongkah es bersuhu minus 10. Oh ini ya, minus 10 apabila bla bla bla, maka nilai X pada grafik tersebut berapa? Oke, nilai ini berapa X-nya? Berapa derajat Celcius? Nah, kita lihat di soal kan ada C air. Ini C air ya, kalau jenis air ya, 1. Kemudian kalau lebur S itu L. Maka nilai X pada grafik tersebut berapa? Cari dulu massa dari es yang melebur. Ingat, kalau lebur pada garis mendatar atau tidak ada perubahan suhu. Ini delta T-nya sama dengan 0 ya. Ini kalau lebur berarti pada saat ini 500 ke 8500. Ini dia. Dari sini ke sini ini namanya lebur. Jadi dari 500 ke 8500 itu naiknya 8000. Maka itu kalau leburnya 8000. 8000 sama dengan M kali L. M-nya itu tidak tahu berapa, L-nya itu 80, berarti nanti M sama dengan 8000 bagi 80, dapatnya 100 gram. Nah, dari dapat M baru kita cari suhunya. Saat suhu naik, memanas yang ini. Q sama dengan MC delta T. M-nya tadi 100, Q-nya, ingat, Q-nya itu dihitung dari sini ke sana ya. Nah, jadi dari sini ke sana itu 4000 kalori. Maka nanti ini 4000 sama dengan 100 kali 1 kali T, maka 4000 bagi 100 dapatnya 40 derajat Celcius.
Delta T-nya itu dari sini ke sini ya. Delta T-nya itu 40 derajat Celcius. Karena ini 0, berarti X-nya ini 40 derajat Celcius. Nah, ini hanya penjabaran angka-angkanya. Secara grafiknya sebenarnya kita sudah tahu 40 derajat karena di bawahnya itu 0. Jadi jawabannya itu D. Oke. Cukup videonya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke soal-soal selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen jika ada yang ingin tanyakan. Satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Tanpa kalian, channel ini tidak ada artinya sama sekali. Salam fisika. Pikiran siap kacau.